Nah, saudara, sepanjang bulan ini kita kan tema kita kan membahas tentang fokus pada kasih Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pada malam hari ini adalah kita yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena Tuhan itu butuh kita. Tuhan itu butuh tenaga kita, butuh kepandaian atau waktu kita, tidak ya saudara. Tapi kita yang ada di sini sudah mengerti bahwa yang kita lakukan adalah bentuk dari ketaatan kita. Karena dialah, yaitu Tuhan Yesus adalah sang pemilik hidup. Dan kita melayani Tuhan bukan untuk mencari kepuasan atau pengakuan dari manusia ya saudara, tapi semua itu untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita semua di sini pasti pernah ditegur Tuhan ya saudara. Mungkin pada kita mengerti itu pada saat ya seperti ini ada ibadah, firman Tuhan disampaikan, atau pada saat kita ngobrol dengan teman kita atau melalui YouTube kita merasa ditegur Tuhan. Tentunya kita pasti bergumul untuk supaya kita ini bisa fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri kita atau fokus pada masalah kita. Tapi biasanya hal seperti itu hanya bertahan beberapa lama ya saudara. Pada akhirnya fokus kita itu bukan kepada Tuhan. Nah, di sini akan saya sampaikan tuh beberapa ciri yang bahwa kita ini sebenarnya tidak fokus kepada kasih Tuhan. Yang ke satu yaitu kita tuh sering merasa sudah mengikuti apa kata firman Tuhan, kita sudah mengikuti apa kata Alkitab, tapi sebenarnya kita tuh lebih memilih apa kata dunia, lebih memilih apa kata manusia ya saudara. Ketika kita itu dihadapkan dengan masalah, seringkali kita itu mengikuti kata manusia atau kata hati kita. Cek suwene sih Tuhan iki kok gak jawab-jawab. Waktune lho wis mepet. Akhirnya apa? Keputusan kita ya saudara yang kita pakai. Itu yang kita alami saya sama Mbak Ros beberapa bulan yang lalu. Akhirnya merasa kok cik suwene sih bener ta iki. Akhirnya apa? Akhirnya pertimbangan-pertimbangan kita yang kita pakai. Kadang kita yang di dunia kerja, aku tak nyedeki si A sih supaya karirku itu cepat ada perkembangan. Aku harus mengikuti kata bosku rek supaya apa? Supaya bosku senang. Dulu waktu saya kerja itu kalau apa kata owner itu enggak dituruti saudara, bisa marah-marah. Hanya saya yang menolaknya itu enggak langsung tapi berargumentasi. Makanya saya sering dianiaya sama anaknya. Nah, iya memang benar. Itu karena apa? Karena bos saya itu selalu menghargai dengan uang. Apapun yang dikerjakan, saya kan dulu itu di nota tagihan ya, nota tagihan. Tapi saya mengerjakan pekerjaan lain, itu langsung saya itu dapat uang, langsung dibayar. Pertama saya enggak mau, karena bagi saya itu bagian dari pekerjaan saya. Tapi teman-teman saya itu pada kedip-kedip. Akhirnya saya kan belum tahu, saya terima. Terus katanya, Mbak, nek gak sampean terima kok wonge tersinggung loh. Tapi untuk selanjutnya saya tetap nggak mau saudara, sampai saya diberkatakan, iya ya Mbak Banon ini kan sendiri, nggak butuh uang, belum ada keluarga gitu. Karena bagi saya itu terlalu besar itu loh, nggak apa, pekerjaan yang saya lakukan itu biasa, tapi nilai uang yang diberikan itu luar biasa saudara. Nah itu saya curiga gitu, jadi saya nggak mau terima kayak gitu. Mungkin kita juga
dunia dagang rek, jari bosku mbujuk-mbujuk sithik gak apa-apa. Padahal sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan sendiri ya saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sumber pertolongan kita itu Tuhan. Dialah yang berkuasa untuk meninggikan dan merendahkan kita. Firman Tuhan tidak mengajarkan, firman Tuhan itu apa itu? Kayak berbanding terbalik ya saudara dengan dunia ya saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan kalau engkau ditampar berikanlah pipi kananmu. Tapi dunia mengatakan ya balasen. Tapi Tuhan, firman Tuhan itu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Itu yang pertama ya saudara. Kita sering merasa sudah mengikuti firman Tuhan, tapi sebenarnya kita memilih mengikuti kata hati kita atau kata dunia. Yang kedua, kita merasa peduli apa yang dipikirkan Tuhan, tapi tidak sebanyak yang dipikirkan orang lain. Sering kita lebih peduli itu pujian atau apresiasi dari bos kita ya saudara, karena pekerjaan kita memuaskan. Bahkan kita itu rela pulang malam. Saya dulu ya saudara nggak ada waktu untuk seneng-seneng, karena keluar dari pabrik itu jam 7, perjalanan sampai rumah itu 8:30. Terus sampai rumah 8:30 sudah nggak bisa apa-apa. Sabtu itu masuk. Nah, jadi nggak ada waktu. Karena apa? Karena harus menyelesaikan pekerjaan pada saat itu, harus selesai semua. Truk-truk harus sudah masuk semua, pokoknya bersih, clear. Nah, kita mau ya saudara untuk kerja lembur. Akhirnya apa? Akhirnya untuk baca firman Tuhan, untuk saat teduh, bahkan apa itu, ke gereja itu sudah tergeser ya saudara. Waktu itu saya pelayanan akhirnya nggak bisa pelayanan saudara, waktu di GKJW itu akhirnya saya nggak bisa mengikuti apa. Kalau di sana itu kan ada kayak apa ya, sebelum pelayanan itu ada kayak pembekalan gitu saudara ya, itu harus. Nah, saya nggak pernah bisa ikut, paduan suara juga nggak bisa ikut. Karena apa? Karena tergeser oleh pekerjaan saya. Kalau saya menolak ya pasti bos marah-marah ya saudara ya. Jadi sudah nggak ada perhatian lagi, nggak dapat pekerjaan, biasanya seperti itu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita itu menyenangkan hati bos kita atau menyenangkan hati pasangan kita, suami atau istri kita, sekalipun yang membuat bos kita atau pasangan kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal kita tahu bahwa apa itu kita bekerja pun itu untuk Tuhan. Yang ada di dalam Kolose pasal 3, enggak tahu ayatnya berapa ya. Kolose pasal 3 di Kolose pasal 3 yang mengatakan bahwa kita bekerja itu walaupun di dunia sekuler itu sebenarnya kita bekerja juga untuk Tuhan. Saya lupa itu di Kolose pasal 3 ayat berapa. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa ya saudara, jika kita itu lebih fokus untuk menyenangkan hati orang lain, padahal kita merasa kita itu peduli, lebih peduli kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita merasa bahwa peduli dengan sesama kita, tapi sebenarnya kita itu lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita memang melayani Tuhan, memberikan persembahan, membantu orang-orang yang kekurangan. Tapi ada tapinya, saudara. Tapi tunggu dulu.
kalau masalahku ini sudah selesai, kalau pekerjaanku ini enggak ada hambatan, kalau semua keadaannya baik, aku bisa melakukan itu. Nek akeh sing tak pikir, nggarai nguras emosiku, sik tak tunda dulu. Ada juga saudara ya. Jadi dia tuh merasa sudah melayani Tuhan, tapi ya itu tadi, urusanku iki kudu selesai dhisik. Masalah-masalahku iku kudu clear dhisik. Padahal melayani Tuhan itu juga kita itu berkorban ya saudara. Kita harus juga bisa menghargai orang lain, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kita baca di Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini sudah merasa membantu, sudah merasa ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Semua sudah dilakukan, tapi ya itu tadi, syaratnya kalau tidak mengganggu urusannya, ya. Kalau tidak ada masalah-masalah di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Itu tadi ciri-ciri apa itu? Bahwa kita itu tidak fokus pada Tuhan. Yang keempat yaitu peduli akan dosa, tapi sebenarnya bukan peduli akan dosanya sendiri, tapi dosanya orang lain ya saudara. Ini biasanya yang disebut dengan ngerasani ya saudara ya. Sering kita itu bergosip membicarakan kesalahan atau dosa orang lain itu atau kekurangan orang itu lebih detail ya saudara, lebih terperinci gitu. Kalau membahas masalahnya orang lain, seakan-akan diri kita itu lebih besi daripada orang lain, daripada orang-orang yang dibicarakan. Kadang kita pernah ya kalau melihat berita-berita itu mungkin korupsi atau pembunuhan atau apa, kita pasti kadang-kadang ini yang saya tahu di lingkungan saya ya, di teman-teman saya, di keluarga saya, oh Kristen apa nah gereja apa enggak, pasti gitu ya saudara. Jadi kita beranggapan bahwa orang di luar Kristen itu layak melakukan seperti itu, padahal enggak ya saudara ya. Masih ada juga orang-orang di luar Kristen itu yang dia tidak seperti yang kita anggap ya saudara. Tapi kebanyakan dari kesalahan kita itu kita tutup rapat-rapat, jangan sampai orang lain tahu ya saudara. Jangan sampai diri kita itu dibicarakan di belakang kita. Padahal lebih baik kalau ada orang yang mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya, lalu mereka itu mencari kebenaran, mencari juru selamat untuk melepaskan segala ikatannya, saudara. Itu jauh lebih baik ya saudara, daripada kita itu menghakimi orang lain. Kita tahu ya saudara bahwa kasih Tuhan itu kasih yang berkorban, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang setia, yang kekal, yang panjang sabar ya saudara. Tapi kalau kita sering berpikir bahwa kita ini sudah mengikuti kata firman Tuhan, tapi kita masih condong pada kata dunia atau kata manusia, berarti itu kita tidak fokus kepada kasih Tuhan. Kalau kita merasa peduli dengan firman Tuhan, dengan pikiran Tuhan, tapi masih lebih banyak lagi kita memikirkan cara pandang orang lain, itu berarti
kita tidak fokus pada kasih Tuhan. Kalau kita merasa peduli dengan sesama kita, tapi harus kepentingan saya dulu yang diutamakan, itu adalah ciri dari orang yang tidak fokus pada kasih Tuhan. Dan kalau kita menghakimi orang lain dan merasa diri kita baik, itu juga bukan orang yang tidak fokus pada kasih-Nya Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk bukan dengan kemampuan dan kepandaian kita ya saudara, tapi apa yang harus kita lakukan, kita semua tahu bahwa kita harus mengutamakan firman Tuhan, karena itulah sumber hidup kita. Kita berdoa, fokus kita kepada kasih Tuhan, agar apa? Agar kita bisa bertumbuh di dalam kita memahami kehendak Tuhan, dan kita bisa sabar untuk menantikan janji-janji Tuhan. Amin.